Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam. Penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh di hidup. Halo anak-anakku sayang, anak-anak hebat, anak-anak Tuhan. Halo juga Mama Papa. Tugas dari Bu Maria sudah Bu Maria terima. Keren-keren videonya. Keluarga-keluarga hebat. Mantap banget, luar biasa. Nah, hari ini kita berjumpa lagi karena Bu Maria akan mengajarkan tentang pelajaran 15 dan 16. Pasti anak-anak ibu ingat karena pembelajaran ini atau materi ini sudah Bu Maria jelaskan sebelum pembelajaran jarak jauh. Oke, pelajaran 15 kita ingat, yaitu tentang terlibat dalam hidup menggereja. Nah, catatan pokoknya adalah
rasul takut untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk bersaksi tentang Yesus, karena ditinggal oleh Yesus wafat di kayu salib. Kemudian pada hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul yang memberikan kekuatan, yang memberikan keberanian sehingga para rasul dapat dan siap bahkan berani untuk bersaksi tentang Yesus. Ingat kan, selanjutnya adalah pelajaran 16. Pelajaran 16 yaitu tentang hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kita harus berani meninggalkan cara hidup kita yang lama dan menerima cara hidup kita yang baru. Ajaran Yesus dalam hidup bersama adalah saling mengasihi. Kita praktekkan ya sayang ya dalam hidup sehari-hari. Demikian pelajaran 15 dan 16. Selamat belajar, tetap di rumah, jangan kemana-mana, makan makanan yang bergizi dan rajin berdoa. Oke, dadah anak-anak.